Kalau pengalaman pribadi yang untuk ablasinya sih sebenarnya sih ablasi itu kayak minum obat biasa aja gitu. Cair apa tablet? Dia itu kan di dalam tabung dan kita juga ngambilnya nggak boleh pakai tangan. Oke. Jadi dia tuh kayak ada kayak corongnya, terus langsung dimasukin ke mulut. Udah itu udah bener-bener kita kayak orang sehat. Jadi kayak liburan aja sih sebenarnya di dalam kamar. Berapa hari? Kamar hotel 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari, oke. Iya, gitu. Jadi tanggal 16 saya masuk, 18 saya baru pulang. Pulang. Oke. Tapi enak sih, kan kamarnya kayak hotel gitu kan. Jadi bener-bener fasilitasnya kayak apartemen lah gitu, di satu ruangan. Satu ruangan. Gitu. 3. Berasa tapi ya. Nggak berasa, 3 hari 2 malam di Mandaya. Di isolasi ala staycation. Aku sih awalnya pertamanya memang aku nggak spesifikasi pemeriksaan, hanya lab nater nasabah. Oke. Nah, untuk dia periksa tiroid. Ketika aku lab nater nasabah aku, dokter tanya tangannya getar atau tidak. Nah, terus malahan saya yang jawab, dok, kok tangan saya getar? Padahal dokternya itu menanyakan kepada nasabah saya. Nah, terus saya menjawab, dok, kok saya getar tangannya? Ketika itu dokter langsung saya juga periksa untuk tiroid saya. Terus ya udah saya melakukan pemeriksaan, ternyata dokter menyarankan untuk operasi atau untuk minum obat. Nah, pada saat itu ya saya mengambil keputusan untuk operasi sih, karena terus terang saya belum tahu ada pengobatan yang tanpa operasi bisa menyembuhkan gitu sih. Dan dokter juga bertanya, dokter bilang, kamu adalah tipe kalian mana? Apakah kamu tipe kalian takut operasi atau yang tidak? Kalau kamu takut operasi, kamu minum obat aja dulu selama 6 bulan. Nanti kita periksa lagi pas sudah selesai 6 bulan baru periksa lagi. Kalau kamu nggak takut operasi ya udah kamu langsung. Karena saya adalah tipe orang yang ya udahlah, saya nggak mau nyimpen penyakit, ya udah saya langsung aja angkat aja operasi dan saya langsung melakukan operasi di bulan Juni. Di Juni ya. Jarang-jarang ya bisa. Iya. Ya takut operasi. Biasanya pasien-pasien mayoritas takut operasi. Takut operasi, kabur ya disuruh operasi dok ya. Jadi ketemu sama dokter Aktita itu saya dirujuk sama dokter saya, dokter yang mengoperasi saya untuk melakukan ablasi. Gitu. Awalnya kan karena saya nggak tahu tuh ablasi apa sih, saya pikir seperti kayak kemo gitu kan. Rambut nanti botak lah segala macem, dan saya berpikirnya begitu awalnya. Ternyata waktu saya melakukan itu ablasi kan saya dirujuk sama dokter saya ke dokter Aktita. Nah itulah awal ketemu dengan dokter Aktita. Kalau aku dokter Aktita tuh jelasnya detail ya. Ya jadi membuat saya makin berani gitu. Ya karena gini, kan dokter Aktita itu kan saya tanya, dok, rambut saya nanti rontok nggak? Tapi Aktita bilang nggak rontok. Oh ya udah, jadi saya rada tenang gitu kan. Nah, kalau dia bilang gitu kan karena kan saya percaya dokter Aktita kan lebih pengalaman mengatasi nasabah. Jadi saya bilang, oh nggak rontok gitu kan. Nah ya udah, terus dokter Aktita juga agak menjelaskan yang itu dok, yang kita kenapa ablasi itu untuk seperti permen karet gitu. Jadi saya mulai menjelaskan itu dari penyakitnya. Jadi misalnya pada kanker itu adalah dimulai dari adanya tumor ganas. Kalau dia tumor jinak, seberapapun dia tumbuh, itu dia pertama lambat pembesarannya, kemudian ada di dalam suatu kapsul atau kantong. Jadi ketika sudah diangkat oleh dokter bedah, biasanya bersih, tidak ada sisa. Nah, bedanya dengan tumor ganas, yaitu sudah keluar dari kantong dan sifatnya lengket, kayak permen karet. Nah, kalau saya menunjukkan gambar operasi, pasti pasiennya ketakutan ya. Pasti kan mau nggak mau saya tekan saya buat analoginya seperti permen karet. Nah, tumor yang lengket itu bisa nekat ke berbagai struktur ya, tapi kita melanjutkan dengan yang namanya terapi ablasi. Jadi membersihkan sisa atau residu jaringan tiroid yang tersisa pasca operasi.
Jadi kalau kita beresin permen karet yang nempel di lantai itu, jadi abis kita buang yang gedenya itu masih ada yang kecil-kecilnya itu, yang nempel itu. Oh iya, masuk akal sih. Pernah bersihin permen karet susah sih ya, akhirnya pakai salah satu minyak kayu putih lah, pakai thinner lah ya. Ya mungkin itu disebut terapi ablasi ya kalau di kanker ya. Kalau pengalaman pribadi yang untuk ablasinya sih sebenarnya sih ablasi itu kayak minum obat biasa aja gitu. Cair apa tablet? Dia itu kan di dalam tabung dan kita juga ngambilnya nggak boleh pakai tangan. Jadi dia tuh kayak ada kayak corongnya, terus langsung dimasukin ke mulut. Udah itu udah bener-bener kita kayak orang sehat. Jadi kayak liburan aja sih sebenarnya di dalam kamar. Berapa hari? Kamar hotel 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari, oke. Iya, gitu. Jadi tanggal 16 saya masuk, 18 saya baru pulang. Oke. Tapi enak sih, kan kamarnya kayak hotel gitu kan. Jadi bener-bener fasilitasnya kayak apartemen lah gitu, di satu ruangan. Satu ruangan. Berasa tapi ya. Nggak berasa, 3 hari 2 malam di Mandaya, di isolasi ala staycation. Awalnya ada, oke. Awalnya ada. Jadi waktu pas pertama kali minum, itu awalnya agak mual. Oke. Nah, tapi saya kan tipe kalau orang yang nggak mau mikirin kan, ya udah saya minum yang banyak tuh. Minum airnya banyak. Karena di mindset saya mau keluar cepet, saya nggak mau diperpanjang gitu. Sehari, jadi saya minum itu bisa yang gede itu bisa 3. Oh, 3 botol itu. Berarti 4,5 liter ya. Jadi saya minum pipis. Karena saya kan udah dipesen kan. Kalau mau cepat sembuh, mesti minum yang banyak. Jadi saya mau kerjanya minum terus. Saya penasaran dok, mualnya karena apa sih dok? Kok bisa mual? Ini memang efek samping yang paling sering pengobatan ibuprofen itu mual. Tapi biasanya cuma 1-2 hari dan biasanya ringan sih. Jadi biasanya kalau tidak nyaman, pasiennya kita berikan obat lambung dan sebagainya. Pasti ada juga yang ringan kok dok, nggak usah paparan radiasinya itu salah satunya bisa cepat turun kalau kita minum air. Tapi yang sudah tidak terpasang di kulitnya adalah air urin, air pipis ya, sama harus buat air besar. Jadi dalam kamar dan enjoy kamarnya sambil makan dan minum itu intinya. Gitu ya. Untuk pengobatan sendiri tidak seperti yang dibayangkan. Pasti itu bayangnya harus minum 3 kali sehari selama perawatan, tidak hanya 1 kali saja. Bisa dalam bentuk solusi atau cairan atau kapsul gitu. Nah, sesudah itu apa yang dilakukan sih dari kamar ablasi? Hanya menunggu paparan radiasinya turun, baru pasien boleh pulang. Dok, ini mungkin di luar ranah kedokteran ya. Ini saya penasaran loh, kan kita bisa bilang mendapatkan fasilitas yang baik di Mandaya, ketemu dokter Alvita, dicek whole body scan ya, bisa ablasi, pasti ada biaya nih. Gitu. Boleh dong spill biayanya tuh kurang lebih ablasi di Mandaya kemarin habis berapa sih? Kurang lebih sih 50-an ya. 50 jutaan ya. Oke. Dan pribadi bayar? Asuransi. Oh, pakai asuransi. Oke, so lumayan lah ya dengan adanya asuransi bisa meringankan ya. Oke, dan full cover semua. Full cover. Dan cashless. Cashless, puji Tuhan lah. Berarti itu. Dan ini sekarang kakaknya baru ablasi doang ya. Kan kita kan juga mesti tetap kontrol, kontrol itu juga kan perlu biaya. Dan itu semua di cover. Oh, ada nggak Bu pesan buat para pasien yang di luar sana yang memang lagi mau berjuang tapi masih takut nih? Mungkin kata-kata dari Bu Widya bisa menyeret dan menguatkan pasien ini. Mungkin saya persilahkan Bu. Sebenarnya kembali lagi ya, si Koko itu juga memutuskan dia operasi itu juga dari dulu dia. Jadi semua kembali lagi ke diri masing-masing sendiri gitu. Mau sembuh atau enggak gitu loh. Kalau dia mau sembuh, dia harus melakukan, dia harus berani melalui prosesnya. Tapi kalau dia udah dia lebih pasrah, dia nggak mau sembuh, berarti dia nggak bisa melalui prosesnya. Jadi kalau aku sih kembali lagi, tidak ada satu orang pun yang bisa menyemangati kalau bukan diri sendiri. Karena teman terdekat adalah diri sendiri. Gitu. Jadi kalau saya selalu bilang, kalau saya dalam ketakutan saya selalu bilang, yuk Widya,
kamu bisa melewati prosesnya gitu sih. Jadi kembali lagi saya cuma bisa bilang bahwa untuk menjalani suatu kesembuhan ada proses, semua ada proses, dan perlu semangat di dalam mindset aja sih, itu aja sih.